Raja Suryagupta berlari menemui Ratu Mora dan memberitahukan apa yang telah dia lihat, yakni perselingkuhan Ratu Apantika dengan tukang cukur atau barbershop yang bernama Padmananda, dan meminta agar Ratu Mora tidak membukakan pintu hingga dirinya kembali. Raja Suryagupta pun pergi menemui Raja Sisunak dan memberitahukan apa yang ia dengar dan lihat sebelumnya mengenai perselingkuhan dan rencana busuk istrinya dan Padmananda. Tetapi Raja Sisunak sudah dihabisi oleh si licik Padmananda. Sembari tertawa, Padmananda yang goblok ini berkata akan menghabisi dia dan menjadikan istri Raja Suryagupta yakni Ratu Mora sebagai ratu kerajaan Magadha. Sontak perkataan Padmananda itu membuat Raja Suryagupta emosi dan menyambetnya dengan pedang. Setelah Padmananda terjatuh, Raja pun berniat pergi menemui istrinya. Namun Nanda berhasil melempar pisau cukur miliknya dan mengenai punggung Suryagupta. Dalam keadaan terluka, Raja Suryagupta membawa istrinya yang tengah hamil besar pergi dari istana. Namun prajurit istana menyerang mereka dengan membabi buta, sehingga di punggung Suryagupta tertancap beberapa panah. Meski begitu, ia dan istrinya tetap berlari meninggalkan istana dan melarikan diri ke hutan. Hingga pada akhirnya Raja Suryagupta sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanannya dan berwasiat agar Ratu Mora menyelamatkan bayi mereka agar bisa membalaskan dendam ayah dan pamannya serta menjaga negeri Bharata. Sementara itu Nanda dan pasukannya terus mengejar dan mendekati mereka. Pada akhirnya, demi menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungan Ratu Mora, Raja Suryagupta pun menyembunyikan Ratu Mora dan menimbunnya dengan dedaunan. Raja Suryagupta yang dalam keadaan sekarat mencoba menghadapi Nanda dan pasukannya. Nanda yang merupakan tukang cukur kerajaan menyuruh anak buahnya untuk melawan Raja Suryagupta. Hingga pada akhirnya Raja Suryagupta sudah tidak sanggup melawan dan kepalanya dipenggal oleh Padmananda. Kejadian menyakitkan itu disaksikan langsung oleh Ratu Mora dan nampaknya dia tidak sanggup menahan kesedihannya. Tetapi tidak ada pilihan bagi Ratu Mora selain melarikan diri. Ia berlari di tepian sungai dan terjatuh karena ia akan melahirkan. Ia meminta dewa agar menyelamatkan bayinya yang tiba-tiba datang segerombolan burung merak menghampiri dia untuk membantu persalinan dan menyelamatkannya dari pasukan Padmananda. Di bawah sinar rembulan, putra Ratu Mora yang kelak akan membalaskan dendam keluarganya pun lahir. Setelah melahirkan, Ratu Mora berlari dan bersembunyi di kandang sapi. Sembari menangis, ia membuat tanda bulu merak di pergelangan tangan bayinya dan meninggalkannya di kandang sapi, berharap ada orang yang akan mengadopsinya. Ratu Mora pun berlari dan berhasil ditemukan oleh pasukan Padmananda. Ketika ditemukan, ia pura-pura menggendong bayi yang mana isinya merupakan tumpukan jerami. Pasukan Padmananda menanyakan keberadaan bayinya, tetapi Ratu Mora bungkam dan pasukan pun membawa Ratu Mora kembali ke istana. Sementara itu di istana, Ratu Apantika mengumumkan berita bohong kepada rakyatnya bahwa Raja Suryagupta telah melenyapkan Raja Sisunag. Dan berkata jika ada yang berhasil membawa kepala Raja Suryagupta, ia bersedia menjadi budaknya. Tidak lama kemudian, si goblok Padmananda yang sebenarnya telah membunuh Raja Sisunag datang dengan membawa kepala Raja Suryagupta. Dan Ratu Apantika pun terlihat senang karena hal ini merupakan rencana keduanya. Padmananda dengan percaya dirinya menghampiri Ratu Apantika dengan berdalih ia adalah ratu dan tidak pantas jadi budaknya. Nanda kemudian mengumumkan bahwa kini dirinya adalah Raja Magadha. Rakyat yang melihat itu lalu menolak Padmananda, tetapi prajurit mengancam rakyat dengan senjata sehingga rakyat pun bersedia dipimpin oleh Nanda. Nanda kemudian memakai mahkota serta ingin dipanggil Padmananda. Ia berjanji menjaga Magadha sampai darah penghabisan. Pagi hari ketika Padmananda tengah mandi dan dimanjakan oleh para pelayan, prajurit datang dengan membawa Ratu Mora yang penuh dengan lumpur. Padmananda yang licik ini mendekati dan menyapa Ratu Mora. Ia menyadari Ratu Mora telah melahirkan tetapi tidak peduli dengan keberadaan bayi Ratu Mora karena telah gelap oleh cinta. Padmananda menyentuh dan menggoda Ratu Mora. Lalu Padmananda tidak peduli dan tetap menyentuh Ratu Mora, yang pada akhirnya Ratu Mora murka dan menghardiknya. Lalu Padmananda mengambil sebotol susu dan mengguyurkannya pada tubuh Ratu Mora seraya berkata,
agar ia bersedia menjadi ratunya. Setelah itu Ratu Apantika muncul dan emosi melihat keganjilan Padmananda pada Ratu Mora. Ketika malam, para pengawal sibuk mencari bayi Ratu Mora di kandang sapi. Sementara Chandragupta atau bayi Ratu Mora berhasil selamat dan berada di tangan seseorang.